Akhirnya hari ini kita bakal ngobrol salah satu pertanyaan yang klasik banget, banyak banget ditanyain, tapi nggak terjawab-jawab sampai sekarang. Ini terkait dengan nasib dari Kang the Conqueror yang ada di Multiverse. Kita tahu sendiri bahwa sosok Jonathan Majors udah lepas dari masa hukumannya dan sekarang dia udah mulai berkarir di acting lagi, dan dia juga udah bilang di mana-mana di media bahwa dia pengen balik lagi jadi Kang. Itu karakter potensial banget kayak gitu. Dan Marvel diam aja, nggak ada bilang menolak, nggak ada yang bilang bakal nyuruh dia balik lagi, dan tanda untuk Kang the Conqueror bakal balik lagi itu menurut gue potensinya gede banget gitu. Apalagi kalau kita ngomongin secara kayak fakta lah ya, untuk kasus Jonathan Majors sama pacarnya, dua-duanya ya salah lah ya, sama-sama toksik. Belum lagi pacarnya juga toksik, Jonathan Majors juga toksik, dan ini berantemnya berantem soal pacaran, bukan yang bener-bener masalah kayak ngebunuh orang atau melukai apa-apa kayak gitu yang harus di cancel banget. Dan faktanya juga fans Marvel nggak banyak yang nolak Jonathan Majors itu. Sampai detik ini kayaknya gue nggak ada dengar lagi orang bilang cancel, boycott Jonathan Majors sebagai Kang, nggak layak, cancel. Yang ada Disney-nya yang di cancel gitu ya. Dan menurut gue potensi banget bahwa Kang the Conqueror bakal hadir di sini. Jadi rencana besar Marvel ini masih benar-benar bikin kita penasaran. Di satu sisi gue seneng gitu munculnya si Dr. Doom, karena memang mau nggak mau memang hubungan antara Dr. Doom, Kang the Conqueror, Fantastic Four, Avengers itu sangat dekat. Apalagi kalau ngomongin tentang perjalanan waktu, multiverse, Kang tuh wajib ada di cerita-cerita dari event sebelum Secret Wars, bakal di Secret Wars gitu. Meskipun pada akhirnya Dr. Doom lah yang bakal jadi God Emperor Doom yang menguasai gara-gara dia mengambil kekuatan Beyonder, tapi di satu titik proses transisi Dr. Doom jadi God Emperor Doom itu harus ada Kang menurut gue gitu. Dari satu sisi Kang ini ketemu mesin waktu Dr. Doom, kembali ke Mesir kuno jadi Ramathan, tiba-tiba bertemu sama Fantastic Four yang terjebak di masa Mesir kuno juga. Itu aduh, jaringannya panjang banget gitu. Nah, kenapa gue bikin video ini? Karena memang semakin gue perhatikan, semakin gue menyelam lebih dalam riset, kok gue semakin yakin bahwa karakter ini sebenarnya bakal balik lagi nih ke MCU gitu. Karena memang kalau teman-teman nyelam lebih dalam lagi terkait dengan ruang diskusi, teori, beberapa fakta sekarang terkait dengan pergerakan Marvel, Disney, Jonathan Majors yang semuanya sama-sama diam, seolah-olah ini kayak jadi rencana yang benar-benar dicadangkan. Jangan-jangan di awal bahwa Dr. Doom ini sebenarnya baik dan akhirnya dijegal sama Jonathan Majors. Bayangkan di post credit scene dari Doomsday justru datang Kang the Conqueror ngebabit atau ngebantai si Dr. Doom, bersambung di Secret Wars. Apa nggak hype tuh orang-orang gitu. Jadi ya balik lagi, menurut gue meskipun ini sebuah teori, tapi menarik banget untuk disajikan. Apalagi kalau kita mau ngomongin tentang Victor Timely ending Loki season kedua, kita tahu sendiri setelah Loki udah jadi megang time loom itu, memegang pohon Yggdrasil itu, jadi God of Time, God of Multiverse sekarang, dan kita tahu sendiri bahwa TVA dengan PD-nya menghilangkan semua varian Kang. Apakah dengan begitu varian Kang hilang gitu aja, varian dari He Who Remains hilang gitu aja? Untuk menghilangkan He Who Remains, oke, iya, kan kita tahu sendiri He Who Remains di ujung itu dia udah bilang bahwa dia udah memberantas seluruh varian yang nakal sehingga tersisa dia. Sedangkan faktanya di ending dari film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Council of Kang itu masih ada. Mereka udah di luar jalur. Sedangkan di ending Loki season kedua, kalau teman-teman perhatikan ketika si B-15 masuk ke ruangannya si Morbius, di situ Morbius tiba-tiba melaporkan ke B-15, ada varian dari Who Remains lagi nih, tapi udah dibantai nih sama Avengers sama si Ant-Man. Jadi kita nggak perlu khawatir. Itu terjadinya di masa depan loh, kejadian dari Ant-Man itu. Artinya Council of Kang setelah gonjang-ganjing apa yang dilakukan Loki, dia itu mereka semua itu yang satu stadion itu udah di luar kekuasaan dari Loki, udah di luar dari multiverse, udah berkumpul semua di sini seolah-olah dia tahu bahwa sebenarnya multiverse sedang gak baik-baik aja dan mereka siap untuk menyerang. Jadi intinya adalah nggak mungkin dong Dr. Doom tiba-tiba masuk menghilangkan eksistensi Kang gitu aja. Kalau nggak kerjasama kemungkinannya, yang kedua adalah Dr. Doom harus mengalahkan Council of Kang dulu. Baru bisa dia eksistensinya lebih fokus lagi untuk kita melihat bagaimana pergerakan dari main villain baru kita, yaitu Dr. Doom. Kalau tiba-tiba ucuk-ucuk mereka menghilangkan aja eksistensi Kang, kayak nggak masuk akal jadinya gitu. Jadi buat teman-teman yang nanyain, inilah waktu yang tepat kita untuk ngobrol. Jadi buat teman-teman yang punya teori, tahu komen di kolom komentar di bawah. Gue pengen banget dengar teori kalian karena ini bakal seru banget. Jadi menurut gue
Dengan menghilangkan buku TVA yang nggak dikasih sama fitur timeline yang kecil dan menghilangkan varian dari We Remains, itu hanya menghilangkan di satu secret timeline aja. Bukan serta-merta menghilangkan varian Kang secara keseluruhan. Karena memang sifat multiverse itu bukan linear, tapi paralel. Ada banyak banget cabang-cabang dan setiap cabang ini ada variannya. Sebelum Loki berhasil menghilangkan fitur timely yang menyebabkan cabang-cabang ini, orang-orang varian dari Kang ini udah pergi duluan, dikumpulkan di satu stadion seolah-olah mereka udah tahu. Rencana awalnya kan kayak gitu, dan di April kemarin sebenarnya dirilisnya Avengers Kang Dynasty. Gara-gara masalah Jonathan Majors, akhirnya Marvel punya plan B untuk memunculkan Dr. Doom langsung. Padahal mungkin gue tahu bahwa sebenarnya ujung-ujungnya juga Dr. Doom dengan wajah Tony Stark tetap muncul di satu titik, tapi nggak di-reveal secepat ini. Mereka tetap bakal bikin main villain-nya Kang. Akhirnya ada ke Prime Kang-nya di sini gitu. Jadi menarik banget untuk melihat tiba-tiba ada Dr. Doom membunuh si Prime Kang. Akhirnya semuanya dikuasai oleh Dr. Doom dan Dr. Doom mengambil alih gitu. Karena memang sifat sejati dari Dr. Doom di komik, dia tuh haus dengan kekuasaan dan gak mau orang lain ini bisa mengambil kekuasaan yang dia pengen. Salah satunya setelah dia melihat di He Remains, wah lu gak layak, gue yang lebih layak karena lu ngegunain mesin waktu gue untuk bisa jadi sekeren sekarang gitu. Jadi intinya adalah untuk bisa beralih ke main villain sekelas Dr. Doom harus menghilangkan varian-varian dari Kang yang masih eksis ini. Jadi intinya He Remains itu adalah cuma salah satu varian dari Kang aja yang namanya kebetulan He Remains karena dia yang menang pertarungan Multiverse War bersama dengan variannya sendiri, dibunuh, dibabi di sana dan akhirnya semuanya kabur takut dengan He Remains gitu. Dan akhirnya yang satu yang masuk ke Quantum Realm yang kita lihat di Ant-Man yang 2 Quantum Mania itu berhasil kabur, itu yang paling jahat dan sampai sekarang kita nggak tahu nasibnya kemana. Setelah dia menghilang di mesin itu, kita nggak tahu dia kabur kemana dan seolah-olah dia masih selamat, entah dia masih di Quantum Realm tersebut dan tiba-tiba muncul menjadi elemen surprise nantinya di Doomsday. Siapa tahu. Jadi dengan hubungan baik antara Jonathan Majors dengan Marvel, dengan Disney, sangat besar kemungkinan kalau Jonathan Majors sebenarnya sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang spesial. Jangan-jangan ini, karena ini jadi kita ngomongin tentang teori ya, bisa aja nanti Dr. Doom, dimana kayak Tony Stark kan bilang pas mereka di pengumuman San Diego Comic Con itu, dia bilang bahwa beda topeng tapi tetap dengan kewajiban yang sama. Artinya Dr. Doom sebenarnya baik, pengen menyelamatkan multiverse-nya sendiri, tiba-tiba di sini dikacaukan sama Kang di sini, dia harus melawan. Siapa tahu di ujung-ujungnya justru yang jadi main villain tetaplah di rencana awalnya adalah si Kang itu sendiri. Beda dengan komiknya, kalau Dr. Doom yang menguasai semua ini, justru ujung-ujungnya si Kang inilah yang ternyata ada di atas kuasa dari Dr. Doom. Siapa tahu gitu. Kita nggak bisa terlalu kayak bener-bener pedomannya komik nggak bisa. Makanya serunya bahas Marvel di sini, kita bisa berteori liar sana sini, bisa aja yang paling terakhir karena memang dengan apa yang kita lihat dari awal Infinity Saga, kita juga pemerhati di situ karena kejadian dalam komiknya itu cuman base awal aja, tapi pada akhirnya di kesimpulan akhir itu bisa aja beda dengan dalam komik dan itu sah-sah aja gitu. Dengan pengambilan karakter, ada yang swap gender dan itu kan sah-sah aja selama ini. Jadi kejadian nggak perlu harus kayak di komik. Makanya buat teman-teman ada beberapa oknum-oknum yang mampir di kolom komentar atau bahkan ada yang ngebully kita, oh channel teori, channel yapping, anjing. Maksud gue bukan yang gue ke-trigger gitu, tapi kita kan base dari beberapa kejadian-kejadian selama ini dan kita praktisi di sana. Buat teman-teman ini mungkin yang baru di sini kan, jadi gue nggak usah dihiraukan lah komen-komen kayak gitu. Jadi gue males ya orang yang berlindung dengan kata membual karena kalian nggak nontonin kayak New Rockstar gitu ya, kalian nggak nontonin kayak film-film kayak channel-channel luar yang sampai detik ini yang umurnya udah puluhan tahun masih ngebahas tentang beberapa teori. Dia itu menarik. Kenapa di Indonesia kayaknya orang-orang kayak terlalu alergi dengan namanya teori? Jadi kayak, gue kesel aja gitu. Dan buat teman-teman yang setia di sini, justru gue seneng banget karena dengan Marvel muncul ditambah dengan bumbu-bumbu teori para fan itu justru menaikkan hype. Jadi orang-orang naik hype. Jadi mau nggak mau harus diakui bahwa Marvel Indonesia, Marvel Entertainment luar di sana sedikit banyaknya cukup menurut gue harus mengakui kalau jasa-jasa kita yang kasih teori, karena fans berteori itu bikin hype naik dan bikin FOMO orang-orang lain gitu. Jadi kayak menarik banget itu. Tapi balik lagi terkait dengan Kang the Conqueror, lagi-lagi gue yakin bahwa sebenarnya ada rencana yang benar-benar disembunyikan di sini. Bahkan mungkin di lokasi syuting nggak diperlihatkan bahwa sebenarnya Kang itu masih ada.
bahkan cenderung mereka bekerja sama itu sangat kuat. Apalagi kalau kita lihat dalam komiknya juga ada cerita kalau Kang dan juga Dr. Doom itu sebenarnya bekerja sama yang pada akhirnya juga dikhianati sama si Dr. Doom, karena memang di sini kalau Kang itu kan bisa berkuasa atas multiverse, dia itu benar-benar dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kalau Dr. Doom udahlah ilmu pengetahuan, teknologi plus ilmu sihir. Jadi jauh menang kemana-mana kalau mau battle-battle antara Kang sama Dr. Doom, yang pada akhirnya menurut gue di ujung semua ini ada Dr. Doom itu. Dan satu lagi teori yang menarik menurut gue, setelah Loki melemahkan multiverse dengan dia menguasai jadi time loop untuk seluruh multiverse, dia megang semua cabang multiverse, justru itu memperkuat keluarnya Dr. Doom yang selama ini dikurung oleh Who Remains atau bahkan dikurung oleh Council of Kang, yang tadinya ini jangan sampai keluar nih orang, jangan sampai ada varian dari Dr. Doom yang masih eksis gitu. Tiba-tiba dengan dia memunculkan dan juga melemahkan multiverse, entah itu memunculkan universe alternatif baru yang akhirnya memunculkan varian Dr. Doom baru yang wajahnya Tony Stark. Itulah yang ditakutkan oleh varian-varian Kang selama ini justru muncul, dan akhirnya yang bikin Dr. Doom eksis selama ini. Sama kayak varian Kang yang ketakutan dengan varian dari Fantastic Four yang tiba-tiba juga muncul dan masuk ke 616 sekarang, dan akhirnya bikin kacau balau gitu. Nah, sekarang pasti ada pertanyaan bilang bahwa gimana caranya Dr. Doom bisa mengalahkan satu stadion Council of Kang itu. Menurut gue pakai hukum rimba aja gitu, dimana yang terkuat yang akan memimpin gitu. Jadi bisa aja Prime Kang nanti akan berhadapan dengan si Dr. Doom, dikalahkan oleh Dr. Doom, dan semuanya akan ngikut. Eksistensi dari Council of Kang itu akan hilang dan dibawa kekuasaan dari Dr. Doom. Dengan dia berkuasa atas Council of Kang, dia bisa memerintah semua varian dari Kang ini untuk bisa memanipulasi multiverse. Atau enggak, di sini Dr. Doom berkuasa atau Council of Kang. Dengan kayak gitu masuk akal bahwa semua Avengers, semua karakter lama akan bergabung, karena memang lawannya bukan cuma Dr. Doom, tapi Kang juga yang bekerja sama si Dr. Doom. Dan itu lebih masuk akal lagi. Jadi lagi-lagi gue masih percaya bahwa Kang sedang disimpan oleh Marvel. Semoga aja diskusi dan juga pembahasan kita kali ini cukup menarik untuk menjadi modal kita untuk diskusi di kolom komentar di bawah. Yuk kita diskusi bareng gitu. Dengan diundurnya jadwal perilisan dari Doomsday ke Desember, Secret Wars ke Desember, tentu mereka punya banyak waktu untuk menulis ulang cerita mereka. Apalagi di sini kan fans sudah mulai bertanya nih, kemana Kang, kemana Moon Knight season kedua. Jadi masih banyak banget waktu mereka untuk berkreativitas lagi, ngedeketin Jonathan Majors lagi, ngajak Jonathan Majors lagi, ngedeketin banyak orang lagi. Jadi menurut gue Russo Brothers nggak akan terlalu sentimental kayak gitu untuk nggak mendatangkan bersikeras untuk menghilangkan eksistensi dari Kang, karena memang dengan Loki season kedua aja itu nggak cukup untuk menghilangkan Council of Kang yang udah kita lihat di Ant-Man and the Wasp Quantumania itu. Jadi harus ada benar-benar transisi yang menarik dari peralihan kekuasaan antara Kang naik ke Dr. Doom. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan Daily Talk kita kali ini, dan ini menarik banget. Next kita bakal banyak banget pembahasan terkait dengan beberapa fakta-fakta yang bikin penasaran terkait dengan dunia per-Marvelan juga per-DC-an. Jadi buat teman-teman yang nonton video sampai selesai, seru tapi tiba-tiba kalian merasa belum subscribe, yuk klik dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Sampai jumpa di video-video kita setiap harinya.